Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang join pada perintah SQL. Nah, jadi apa itu join? Join itu adalah kita melakukan penggabungan data, di mana data yang digabungin adalah data dari dua tabel berbeda, tapi memiliki sebuah korelasi kesamaan data. Contohnya adalah, misal ya, saya ada satu tabel gitu, tabel mahasiswa. Mahasiswa itu kan pasti mempunyai nama, kelas, sama ruangan di kelas tersebut. Nah, misal saya isi nih si tabel mahasiswanya itu, misal data pertama itu Imam, kelasnya 1 ya 24, dan ruangannya J2. Kemudian data kedua itu misal Syafira, eh, kelasnya 1 ya 24 juga, ruangannya J2. Nah, kalau seperti itu kan akan terjadi sebuah eh, perulangan ya, atau penggunaan sintaks yang berlebihan ketika kita ingin merubah kelas tersebut. Misal ruangan si J2 ini dari kelas 1 ya 24 mau dipindahin nih ke J3 gitu kan. Nah, itu kan akan melakukan uh, edit ya, sistem akan melakukan edit per data. Jadi data Imam dulu diedit, kemudian data Syafira diedit, terus kemudian data mahasiswa lain yang sekiranya ruangannya J2, terus juga kelasnya 1 ya 24. Nah, daripada kayak gitu, jadi lebih baik kita pisahkan si data-datanya ini, si data mahasiswa dan kelasnya ini, kita pisahkan ke tabel berbeda, kemudian uh, kita panggil dengan korelasi by ID. Nah, atau pokoknya by data yang unik lah, seperti itu. Contohnya adalah, misal, jadi kan tadi udah punya ya si data mahasiswa. Nah, data mahasiswanya ini misal ada kolom namanya nama, dan ada kolom namanya kelas ID gitu. Nah, jadi nanti si Imam dan Syafira ini itu dikasih nama, dikasih di kolom nama dulu data satu Imam, kemudian kelas ID-nya misal 1, Syafira juga kelas ID-nya 1. Kemudian kita buat tabel baru nih. Tabel barunya namanya tabel kelas. Kemudian di tabel kelas itu ada ID, ada nama, sama ada ruangan. Nah, jadi misal tadi kan ID 1 ya, berarti di tabel kelas nanti akan ada ID 1, kemudian di nama kelasnya itu 1 ya 24, nah kemudian ruangannya J2. Nah, jadi kalau misalnya andai kata ruangan yang ada ruangan pada kelas 1 ya 24 ini ingin kita rubah, nah jadi kita cukup melakukan perubahan pada tabel kelas tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan pada setiap data di mana mahasiswa tersebut kelasnya 1 ya 24 gitu. Misal dari J2 ke J3 atau J4 seperti itu. Nah, itu kurang lebih sedikit ya study case mengenai penggunaan dari sintaks join. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan atau belajar ya mengenai sintaks join ini pada penggunaan si tabel-tabel yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini kan kita udah buat si pelanggan doang ya. Jadi saya mau kalian lihat dulu, pelanggan select dulu. Kemudian masih ada kan datanya. Kalau nggak salah kemarin itu saya minta ada 10 data. Kemudian nanti kalian masukin aja sintaks yang udah saya kasih. Jadi nanti kita bakal nambah beberapa tabel lagi. Jadi nanti ada tabel sales dan tabel produk. Ini aja. Nanti saya kasih sintaksnya, kemudian kalian copy, kemudian kalian masukkan ke sini, Ctrl V, kemudian kalian running. Oke, setelah di running, ini kalian hapus saja. Ini kan berarti sukses ya. Kemudian ini kalian refresh untuk melihat sukses atau tidaknya. Kemudian tadi ada pelanggan, produk, dan sales. Kemudian, tapi kan ini kan masih kosong ya datanya. Nah, ini kita akan ngisi datanya di sini. Nah, ini ada data table sales. Di sini isi sesuai dengan ID pada tabel pelanggan. Nah, jadi ini itu diisi sesuai dengan ID tabel pelanggan kalian. Jadi ini kan tabel pelanggan, kalian execute dulu. Nah, kemudian ini kan ada ID-nya ya. Yang kemarin tuh ID-nya kan pakai npm kalian masing-masing ya, atau ada yang beda juga gitu kan ID-nya. Nah, ini kalian masukin ke sini nih. Bebas aja sebenarnya mau satu data punya 2 ID atau segala macam kayak gini, jadi nanti contohnya. Jadi kalian copy. Kalau yang produk nggak usah ya, jadi yang sedikit beda itu yang di sales. Nah, jadi misal di sini itu tadi ID-nya 51420372. Nah, ini ada. Jadi saling berkorelasi di mana tabel pelanggan dan tabel sales memiliki sebuah kesamaan pada ID ini. Nah, jadi tapi si 51420372 ini bisa dipakai di banyak data nih. Jadi kalau di sini saya pakai ada di 3 data ya, 4 data. Saya pakai di 4 data. Kemudian ada juga data yang ID-nya nggak ada di tabel pelanggan.
Nah, ini sebenarnya untuk contoh aja sih. Kalau kalian bebas ya mau ID-nya ada atau enggak. Yang penting minimal ada yang beda lah gitu. Kemudian di running aja. Di running terus masuk, kemudian running lagi, terus masuk lagi. Setelah kayak gitu nih kalian hapus saja. Kemudian kita select ya untuk melihat datanya masuk atau enggak. Oke, datanya masuk, terus kemudian select lagi, datanya masuk. Oke. Nah, terus di sini kita akan melakukan penggabungan atau join, di mana menjoinkan dua table, yaitu table pelanggan, table sales berdasarkan ID. Karena yang sama itu kan yang table berkorelasi tadi ID. Jadi ini bisa kita langsung running aja. Nah, bisa dilihat di sini adalah data dengan ID yang sama. Jadi kan ID-nya ini, kemudian bisa lihat ID-nya sama ya. Jadi dia akan memanggil data dengan ID yang ada di table pelanggan, kemudian memanggil juga data dengan ID yang ada di table sales. Seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gini nih untuk penggunaan join ya. Kemudian ada right join sama left join. Ini bedanya di mana? Jadi kalau join biasa ini tuh mereka mengambil data yang ada nih di dua-duanya. Jadi di table pelanggan ada, di table sales ada. Kemudian kalau right join, ini mereka cuma mengambil data yang berkorelasi di table sebelah kanan. Nah, jadi misalnya tadi kan saya udah bilang ya kalau misal saya ada ID yang ada di table sales tapi nggak ada di table pelanggan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadi dia kalau right join ya, itu dia akan mengeluarkan seluruh data yang ada di table yang kanan ini. Kita kan table kanannya itu sales pelanggan ya. Ini table kanan. Nah, kalau yang ini table kiri. Nah, jadi dia akan mengeluarkan seluruh data di table kanan. Meskipun data tersebut nggak ada nih di data table kiri gitu. Nah, kalau yang sini kan nggak ada nih. Coba dilihat. Kita kan nggak punya ID dengan 51420371 dan 70. Nah, jadi dia nanti akan nol kayak gini. Kayak gitu. Nah, kalau left join itu sebaliknya, berarti kita akan mengeluarkan seluruh data di tabel kiri tapi nggak ada di tabel kanan. Contohnya kayak gini, ini nggak ada. 51420374 tuh nggak ada nih di tabel kanan, maka dia isinya nol. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga nggak ada. Kemudian kalau misalnya kalau full outer join itu mereka mengeluarkan seluruh data mau itu ada atau enggak di tabel kanan atau kiri. Gitu. Jadi nanti ada yang nol kayak gini. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk join ya. Kemudian sebenarnya kalau join ini kan cuma bisa 2 table doang. Nah, kalau misalnya kalian mau menggabungkan 3 table ya, seperti pelanggan, sales, dan produk, itu bisa pakai kayak gini. Jadi ini itu namanya penamaan. Jadi misal ya, ini penamaan pelanggan, misal kita simbolkan dengan variabel A. Ini bebas ya, mau kalian pakai variabel Z, X, atau apapun itu, yang penting huruf. Kemudian sales kita simbolkan dengan variabel B, produk C gitu. Terus kita cari nih where A titik ID sama dengan B titik pelanggan. Jadi where di mana pelanggan titik ID sama dengan sales titik pelanggan ID, dan sales titik produk ID sama dengan produk titik produk underscore ID. Jadi gitu. Terus di sini saya cuma select A titik ID doang. Nanti dia akan keluar ID dari A. Nah, sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian mau select semua, jadi tinggal diganti aja dengan bintang seperti itu. Nah, kemudian nanti akan keluar semuanya. Ini berkorelasi ke 3 table sekaligus. Jadi ada produk, subkategori, kategori, produk ID, quantity, sales, segala macam, dan table pelanggan ada di sini. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau spesifik ke misal saya mau manggil yang salesnya aja gitu, ya kalian tinggal klik B kayak gini. Terus kalian kasih titik bintang, kemudian kalian running. Dan nanti dia akan keluar yang salesnya aja. Kurang lebih kayak gini. Atau misalnya yang produknya aja berarti tinggal C titik bintang. Jadi bintang itu untuk mengeluarkan seluruh kolom ya pada si table produk. C ini kan produk. Kita running, maka dia yang keluar hanya table produknya. Dan table produk ini yang berkorelasi dengan si adanya produk ID dan pelanggan ID. Misalnya tadi yang B tadi kan ada beberapa yang tidak berkorelasi gitu.
bisa dilihat nih, nggak ada nih tadi yang ship modenya itu tulisannya adalah tidak join ke data pelanggan, ini nggak ada. Nah, maka dari itu dibuatlah WebP. Oke, kurang lebih kayak gitu nih untuk materi kali ini. Kalau misalnya kalian masih bingung ya feel free aja sih buat nanya ya. Sebenarnya join ini emang sedikit belibet ya, ada pemanggilan-pemanggilan dan function-function yang lain, dan juga study case-nya masih banyak. Kurang lebih kayak gitu. Saya harap kalian mengerti. Selamat mengerjakan.